Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel. Baik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan membahas sebuah produk yang sebenarnya sih hampir sebagian besar teman-teman yang nonton video ini pada udah tahu ya. Tapi di sini gue akan tetap mencoba untuk membahas di video kali ini. Siapa tahu bisa menjadi informasi tambahan ataupun sebagai referensi buat teman-teman yang ingin atau sedang mencari produk yang serupa. Dan sebelum lanjut nonton video ini, teman-teman bisa bantu support channel gue ini dengan melakukan subscribe, memberikan komentar, dan melakukan like. Dan bagaimana selengkapnya, tonton terus video gue yang ini sampai habis. Dan semua ini sih pada dasarnya berawal dari adanya kebutuhan dari pribadi gue sendiri ya, dimana gue hampir setiap tahun itu pasti melakukan yang namanya proses fotokopi ataupun melakukan printer dan melakukan scan. Terutama lagi memang gue itu sendiri cukup mager ataupun males ya untuk melakukan suatu hal yang sedikit dimana itu gue harus keluar dulu, terutama kayak melakukan proses fotokopi ya, apalagi dokumen-dokumen yang akan gue fotokopi itu bisa dibilang masuk kategori privacy atau bersifat pribadi ataupun bisa dikatakan rahasia lah, orang lain nggak perlu banyak tahu lah tentang dokumen-dokumen yang sedang ataupun gue butuhkan untuk difotokopi. Dengan harga beli di sekitar 770 ribuan, itu gue udah dapetin 3 buah fitur, dimana yang pertama itu fitur fotokopi, dimana ini fitur utama yang memang sedang gue cari, yang paling gue butuhin. Dan yang kedua itu fitur bisa melakukan untuk scan dokumen. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu fitur dimana kita bisa melakukan print atau mencetak dokumen. Dan dengan 3 fitur ini dijadiin satu produk dengan harga yang tadi gue sebutin ya, menurut gue sih itu udah relatif cukup murah banget ya. Dan untuk harganya sendiri itu gue dapet di tahun 2024 ya. Dan setelah gue cek lagi di toko yang sama yang ngejual produk di mana tempat gue beli ini, harganya tuh udah mengalami sedikit penurunan ya, dimana turunnya tuh sekitar 20 sampai 25 ribuan lah. Dan menurut gue itu udah cukup murah banget sih di penurunan harga tersebut ya. Karena gue bandingin juga dengan beberapa toko online lain yang jual produk serupa dengan versi atau varian yang sama, itu malah harganya jauh lebih tinggi lagi. Jadi ya di sini pintar-pintar teman-teman aja untuk pilih harganya dan juga toko mana yang menurut teman-teman lebih teman-teman percayai ya. Dan untuk brandnya sendiri itu gue pilih brand HP atau bisa juga sih disebut kalau bahasa Indonesianya HP, Hewlett Packard, ataupun mungkin kalau salah pengungkapan atau pembacaannya teman-teman bisa koreksi aja nanti di kolom komentar ya. Kenapa gue pilih brand ini? Karena menurut gue dari pengalaman gue bekerja di beberapa kantor-kantor yang lain juga, mereka pada dasarnya hampir semua perangkat mereka itu menggunakan produk dengan merek HP ini ya, mulai dari monitor, kemudian laptop, kemudian keyboard, mouse, dan bahkan sampai komputer desktopnya sendiri itu udah menggunakan merek HP ini. Jadi menurut gue sih brand ini udah lama banget dan juga kualitasnya itu juga udah terpercaya lah. Dan untuk versinya sendiri itu di 2337, dan di satu paket pembelian nantinya teman-teman akan dapat satu buah CD ini berupa driver. Tapi di sini entah kenapa gue bingung, di sini seriesnya ditulisnya 2300 ya. Mungkin aplikasinya sama tapi dengan versi yang berbeda-beda, itu bisa aja ya dibikin dari produsennya seperti itu. Kemudian juga nanti teman-teman dapat satu buah buku manual bagaimana cara penggunaan. Dan kemudian juga panduan bagaimana cara memasang cartridge-nya nanti. Dan yang terakhir adalah satu lembar kartu garansi, dan di sini ada barcode-nya ya. Barcode resmi dari HP-nya sendiri, dan juga di sini ditulis detail lokasi-lokasi untuk servis ya kalau teman-teman nanti bermasalah dengan produk yang udah teman-teman beli ya. Kemudian juga teman-teman nanti akan dapetin satu buah kabel power. Kemudian
Ini satu buah kabel data. Seperti biasa ya, ada dua jenis port. Yang pertama itu USB tipe A dan yang kedua USB tipe B. Standar yang biasanya tuh dipakai di printer. Oke, dan kemudian juga teman-teman nanti akan mendapatkan dua buah cartridge. Yang pertama itu cartridge khusus untuk warna hitam full, dan yang kedua itu cartridge untuk berwarna ya. Ini kombinasi 3 warna. Di sini ada biru, merah, dan kuning. Merahnya sih merah lebih ke pink ya. Nah, di sini jadi di satu cartridge ini ada terdiri 3 komponen warna. Dan menurut gue untuk harga cartridge-nya bisa dibilang lumayan cukup mahal lah ya, standarnya cartridge lah. Tapi kalau teman-teman misalkan mau yang lebih murah, biasanya sih pakai tinta infus gitu ya. Biasanya dipasang ada sebuah tangki dari plastik gitu, ditaruh di samping printernya, dan biasanya ini sih banyak banget dipakai oleh abang-abang atau tukang-tukang yang nyediain rental komputer ya. Biasanya di kampus-kampus gue suka nemuin sih model-model kayak gitu. Mungkin mereka tujuannya sih untuk mendapatkan harga beli yang relatif murah ya, karena mereka tujuannya buat menyediakan jasa untuk melakukan pencetakan atau melakukan print dokumen ya. Ya menurut gue sih kalau teman-teman untuk menjaga kualitas lebih baik, lebih bagusnya pakai cartridge langsung ya, diganti aja. Tapi itu sih tergantung dari teman-teman, sesuai pilihan dan sesuai juga dengan budgetnya ya. Oke, dan di sini gue akan coba kasih contoh untuk proses fotokopinya. Sebenarnya ini cukup simpel sih. Untuk fotokopi itu nggak perlu dicolokin ke komputer dan nggak perlu juga install driver dulu. Jadi tinggal colokin power aja nih, kondisinya kayak yang teman-teman lihat di video kayak kali ini ya. Tinggal tombol power, ada lampu indikator udah nyala, itu tandanya udah ready. Teman-teman tinggal siapin kertas di sini. Ini gua coba sih untuk contoh pakai kertas bekas ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di video ini kertasnya agak buluk sedikit, nggak putih-putih banget karena udah lama nih kertasnya. Jadi sayang nggak dipakai, jadi gue pakai aja untuk contoh kali ini. Dan yang pertama gue akan coba fotokopi hitam putih dulu ya. Tadi patokannya ada tandanya nih di sebelah pojok kanan bawah. Posisinya udah oke. Tutup. Oh sorry, untuk bawahnya ini kita tutup dulu biar dia bisa mulai ngeprint. Dan gue coba lagi. Dan ini hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri lah ya, teman-teman nilai sendiri hasilnya seperti apa. Oke, dan sekarang gue coba untuk fotokopi berwarna. Tadi komponen yang berwarna itu warna biru ya, untuk logo, nomor, kemudian ada lingkaran warna biru. Jadi harusnya hasilnya nanti sama. Oke, dan sekarang pencet tombol lingkar yang berwarna, yang ada 3 warna. Oke, dan ini hasilnya bisa dibandingin dengan yang asli, dengan yang hasil fotokopi. Dan menurut gue hampir mendekatin lah ya. Meskipun birunya itu agak sedikit beda sih. Ya kalau teman-teman bisa ngeliat nih, bisa perbedaannya ya, birunya agak sedikit beda sih. Tapi menurut gue ya nggak terlalu masalah sih. Yang namanya fotokopi ya biasanya pakai warna hitam putih ya. Yang penting datanya sih. Tapi kalau memang warnanya mau sesuai aslinya ya lebih baik dilakukan printer ya. Lakukan ngeprint, lakukan cetak, bukan melakukan fotokopi. Jadi teman-teman bisa pakai software dari CD ini, dan biasanya sih untuk laptop atau komputer yang sekarang tuh udah jarang banget ya yang pakai CD-ROM. Jadi kalau teman-teman nggak punya CD-ROM, jadi
Jangan khawatir, itu teman-teman bisa akses website resminya di internet. Nanti teman-teman bisa download untuk versi HP DeskJet di 2300. Nah, setelah proses selesai, teman-teman masuk ke menu setting. Nanti di sini menu ini gue balikin dulu di awal ya. Menu setting, terus teman-teman masuk ke menu device, kemudian masuk ke printer and scanner. Kalau udah berhasil diinstal, nanti ada muncul kayak gini ya, terdeteksi ada satu printer baru, itu namanya DeskJet 2300 series. Kemudian di sini teman-teman klik, nanti ada tombol manage-nya. Nanti masuk lagi ke halaman yang baru. Untuk scan, pilih yang scanner ya, HP DJ 2300 series USB. Nanti di bawahnya ada tombol open scanner. Tapi kalau teman-teman belum sempat install, nanti di sini tombolnya itu akan mengarahkan teman-teman ke halaman web untuk download softwarenya ya. Terus kalau udah, nanti tinggal open aja dokumennya. Yang di open itu nanti aplikasinya ya, open scanner ini. Nanti akan muncul seperti yang teman-teman lihat saat ini ya. Di sebelah kiri ini nama scannernya, kemudian juga ada tipe file yang bisa dipilih. Ini ada lumayan cukup banyak ya, standar untuk scanner lah. Kemudian juga di sini ada pilihan warna. Di sini ada 3 warna. Kemudian juga untuk resolusi yang digunain. Di sini ada default. Dan di sini gue pilih untuk pakai default aja ya, karena sebelumnya gue tes pakai resolusi paling tinggi tuh loadingnya cukup lama. Padahal ini komputer gue bisa dikatakan speknya cukup tinggi lah. Nggak tahu juga gue itu kenapa lama. Dan juga yang terakhir ini kita nentuin di mana folder yang akan kita save nantinya setelah proses scan-nya dimulai ya. Oke, di sini scan-nya gue udah ready, power udah nyala, dan di sini gue kasih contoh untuk scan. Gue taruhin kayak gini, posisinya tetap ya, patokannya di sini yang seperti gue jelasin di awal video tadi, di awal video sebelumnya. Kemudian gue tutup. Dan di sini ada menu preview di bagian bawah. Jadi kita akan melihat dulu sebelum di scan posisinya udah benar apa belum. Nah, untuk hasil previewnya kayak gini yang teman-teman lihat. Jadi di sini ada menu selection nih yang bisa teman-teman drag kayak gini ya. Jadi bisa ditentuin aja mau di-select sampai bagian mana. Jadi ini gue pilih segini selectnya, karena yang bawah ini hasilnya jelek ya. Ada berbayang-bayang karena bukan bagian dari dokumennya. Nah, kalau udah pilihan selection udah benar, tinggal klik aja tombol scan-nya. Kita tunggu lagi. Oke, di sini ada tombol view, tinggal diklik aja, nanti tampilannya kayak gini ya. Dan ya hasil scan-nya lumayan jelas dan cukup terbaca sih semua teksnya ya, selama dokumen master yang kita scan itu memang kualitas gambar atau teksnya itu masih bisa dibaca dengan baik ya, maka hasilnya kayak seperti ini. Kemudian juga di sini folder yang pojok kiri bawah tadi yang udah diarahin ya. Di sini filenya udah langsung ke save. Kalau mau dibuka tinggal diklik 2 kali, hasilnya seperti ini. Oke, di sini langsung aja setelah di open filenya, contohnya dari file PDF ya. Di pojok kanan ini ada tombol printer, kemudian pilih printnya dulu. Tadi versinya serinya 2300 ya. 2300, terus kopinya satu aja. Kemudian dia modelnya portrait. Kemudian page-nya cuma satu, jadi all aja. Terus ini juga memang udah hitam putih ya, kertas file dokumen yang mau di print. Kemudian apa lagi, ukuran kertas nggak ada di sini ya.
Oke, nah ini di more setting sekarang gue pilih A4 ya, sesuai dengan kertas yang gue pakai. Kemudian kualitasnya gue coba pakai yang di tengah-tengah aja ya, 600 karena di sini sediain 3. Karena kalau pakai yang tinggi takutnya agak lama sih prosesnya. Oke, langsung aja ini gue klik tombol printnya. Oke, ini untuk hasilnya ya. Oke, sekian video dari gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.